Dan di keheningan sore itu, dengan suara dapur ibu yang masih berisik dari dalam, dengan gang depan yang sepi, dengan pohon jambu yang tidak berbuah di depan kami, gue ngerasa sesuatu yang dalam 26 tahun hidup gue jarang gue rasain dengan sadar. Cukup. Bukan bahagia yang meledak-ledak. Bukan resolusi dramatis. Bukan ending yang sempurna. Tapi cukup dalam arti yang sebenarnya. Bahwa gue ada di tempat yang benar, di waktu yang benar, dengan orang yang benar. Epilog. 1 tahun kemudian, gue akhirnya nikah dengan Reni. Di hari yang ibu rencanakan jauh lebih detail dari yang gue rencanakan sendiri. Dengan dekorasi yang ibu pilih karena katanya Java nggak punya selera. Dengan tamu undangan yang jumlahnya 2 kali lipat dari yang gue bayangkan, karena ternyata jaringan sosial ibu lebih luas dari jaringan wifi manapun di RT kami. Tak Degimi nangis. Yang ngundang nggak ada, tapi dia nangis. Tante Romla hadir dan mengambil foto dokumentasi lebih banyak dari fotografer resmi kami. Kita memutuskan untuk menganggap ini sebagai layanan tambahan gratis. Engkos jadi best man. Di pidato singkatnya, dia membuka dengan, "Coba lo pikir, semua ini gara-gara wifi." Seluruh tamu yang tahu konteksnya tertawa. Yang nggak tahu konteksnya ikut tertawa karena tertular. CV gue yang 47 kali gue revisi dan 1 kali gue kirim di pagi yang sama gue ngopi pertama kali sama Reni, menghasilkan pekerjaan yang sampai hari ini masih gue jalani. Gajinya sudah naik 1 kali. Kecil, tapi naik. Dan Reni yang datang ke rumah gue dengan luka yang belum sembuh, yang minta gue jujur selalu, yang percaya bahwa cukup kenal seseorang dengan benar itu lebih baik dari kenal banyak orang dengan setengah-setengah, ternyata adalah orang yang paling mudah untuk jujur kepadanya. Setiap hari. Itu hal yang gak gue ekspektasikan, tapi paling gue syukuri. Marlina baik-baik saja. Proses cerainya selesai 4 bulan setelah dia kasihin surat itu ke gue lewat pagar. Pak Darto pindah. Gang kami kembali ke ritme normalnya. Yang mana Tante Romlah masih aktif di grup RT. Dan masih punya hobi memotret hal-hal yang bukan urusannya. Tapi setidaknya sekarang foto-fotonya lebih sering tentang kucing tetangga daripada tentang gue. Dias masih bolak-balik Jakarta-Bandung. Dan sesekali gue lihat dari jendela, bukan dengan niat ngintip, tapi karena rumah kami bersebelahan dan jendela itu ada. Dias duduk di teras Marlina. Ngobrol, dengan cara yang santai dan tanpa buru-buru. Gue nggak tahu kemana arahnya, tapi gue rasa kalau ibu tahu, dan ibu pasti akan tahu karena ibu selalu tahu. Senyum ibu akan persis sama dengan senyum waktu dia pertama kali melihat mereka berdua di ruang tamu. Senyum orang yang tahu sesuatu sebelum orang lain sadar. Jadi begitulah, gue yang cuma mau numpang wifi, ujung-ujungnya numpang KTP. Dan ternyata, meski nggak ada satupun dari semua ini yang gue rencanakan, meski semua berawal dari kuota habis di hari yang salah, meski gue harus diadili 20 warga RT sebelum sampai ke titik ini, gue nggak menyesal. Karena ternyata, begitu cara semesta bekerja untuk orang-orang yang terlalu lama nunggu tanpa bergerak. Dia kirim chaos dulu, baru kirim jawabannya. Tamat. Rezeki nggak kemana. Tapi kalau lo terus rebahan, rezeki itu akan datang sambil bawa banyak drama dulu sebelum sampai ke lo. Java, 27 tahun, sudah punya pekerjaan, sudah punya istri, dan masih kadang-kadang makan mie instan dengan filosofi tinggi. Karena beberapa hal memang tidak perlu berubah.